Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa, nomor NIM 0103211005, jurusan PMIA semester 4. Di sini saya akan memenuhi ujian akhir semester manajemen organisasi, yaitu tentang problem solving. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian problem solving. Menurut Marzano et al. Tahun 1988, problem solving adalah salah satu bagian proses berpikir yang berupa kemampuan memecahkan persoalan. Jika Wittgenstein mendefinisikan problem solving sebagai upaya untuk mencapai tujuan khusus, maka Van Dijk dan Kintinsky dikutip Marzano sebagai menyatakan bahwa problem solving terjadi bila pencapaian tujuan tertentu mensyaratkan kinerja dan langkah-langkah mental tertentu, atau Marzano tahun 1988. Bagi Palumbo, problem solving adalah fungsi dari cara bagaimana stimulus tertentu menjadi input melalui sistem sensori ingatan diproses dan decoding melalui memori kerja atau working memory atau short-term memory, dan disimpan bersama asosiasi dan peristiwa-peristiwa atau historis yang sekeluarga dalam memori jangka panjang atau long-term memory. Palumbo 1990, Phil et al. 2002 menyatakan bahwa pemecahan masalah adalah proses yang melibatkan tujuan. Sedang menurut Gagne dan Briggs 1979, untuk kinerja pemecahan masalah itu berupa penciptaan dan penggunaan aturan yang kompleks dan lebih tinggi tingkatnya untuk mencapai solusi masalah. Tahapan problem solving itu ada 5 poin. Terdapat beberapa tahapan dalam problem solving yang dapat diterapkan dalam organisasi. Yang pertama, mengidentifikasi masalah atau permasalahan yang terjadi. Pada tahapan ini, penting untuk memahami akar masalah dan mencari tahu faktor-faktor yang menjadi penyebabnya. Yang kedua, membuat rencana atau strategi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Rencana harus disusun dengan baik dan detail agar dapat diimplementasikan secara efektif. Yang ketiga, melakukan tindakan atau implementasi rencana yang telah dibuat. Pada tahapan ini penting untuk memastikan bahwa rencana yang telah disusun dapat dilaksanakan dengan baik dan tepat waktu. Keempat, melakukan evaluasi terhadap hasil yang telah dicapai. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui apakah hasil yang dicapai sudah sesuai dengan tujuan awal atau masih perlu diperbaiki. Dan yang kelima, melakukan tindakan korektif atau perbaikan jika hasil yang dicapai belum sesuai dengan tujuan awal. Strategi problem solving. Beberapa strategi problem solving yang efektif adalah dengan menggunakan pendekatan analitis dan kreatif. Pendekatan analitis melibatkan pengumpulan data, analisis dan evaluasi untuk menemukan akar permasalahan. Sementara itu, pendekatan kreatif melibatkan pemikiran di luar kotak dan mencari solusi alternatif yang tidak terpikirkan sebelumnya. Selain itu, strategi problem solving yang efektif juga melibatkan kolaborasi antar tim dan pemangku kepentingan dengan menggabungkan perspektif yang berbeda. Organisasi dapat memperoleh pemahaman yang lebih lengkap tentang masalah dan menciptakan solusi yang lebih baik. Meningkatkan kemampuan problem solving dalam organisasi. Untuk meningkatkan kemampuan problem solving dalam organisasi, ada beberapa hal yang dapat dilakukan. Yang pertama, organisasi harus memberikan pelatihan dan pengembangan kepada karyawan untuk memperkuat kemampuan mereka dalam menyelesaikan masalah. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan formal atau informal seperti workshop atau mentoring. Yang kedua, organisasi juga dapat menciptakan lingkungan yang mendukung problem solving dengan mendorong karyawan untuk berpikir kreatif dan inovatif dalam menyelesaikan masalah dengan memberikan waktu dan uang bagi karyawan untuk menyelesaikan masalahnya. Karakter problem solving. Yang pertama, melalui interaksi yang baik antara karyawan dengan atasan atau antar karyawan agar mampu menyelesaikan masalah. Yang kedua, terjadi dialog sistematis di dalam diskusi dalam pemecahan masalah. Yang ketiga, ada pihak yang memberikan informasi lengkap agar setiap orang di dalam lingkup diskusi itu memahami masalah tersebut. Setiap orang juga mampu membantu dalam melakukan klarifikasi, interpretasi, dan memecahkan masalah dengan kerangka penyelesaian yang tepat. Dan yang keempat, atasan mampu membimbing dan melatih setiap karyawan di dalam menyelesaikan masalah yang ada. Tujuan problem solving. Yang pertama, melatih kemampuan
karyawan dalam menghadapi masalah. Yang kedua, melatih karyawan dalam menemukan langkah-langkah terbaik untuk mendapatkan solusi dari sebuah masalah. Yang ketiga, melatih karyawan tentang arah bertindak dan berbuat dalam situasi baru. Yang keempat, melatih karyawan untuk berani mengambil keputusan. Dan yang kelima, melatih karyawan dalam meneliti suatu masalah dari berbagai sudut pandang. Manfaat problem solving itu ada 5 poin. Yang pertama, melatih leadership. Yang kedua, manajemen konflik. Yang ketiga, belajar mengatur waktu. Yang keempat, memperluas jaringan. Dan yang kelima, mengasah kemampuan sosial. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan jenis-jenis konflik dalam organisasi. Menurut Stoner dan Winkel 1993, sebagaimana dikutip dalam beberapa buku, terdapat 5 jenis konflik, yaitu pertama, konflik intrapersonal. Konflik interpersonal adalah konflik seseorang dengan dirinya sendiri. Konflik terjadi bila pada waktu yang sama seseorang memiliki dua keinginan yang tidak mungkin dipenuhi sekaligus. Kalau konflik dibiarkan, maka akan menimbulkan keadaan yang tidak menyenangkan. Ada 3 macam bentuk konflik interpersonal, yaitu A. Konflik pendekatan-pendekatan. Contohnya, orang yang dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama menarik. Yang B. Konflik pendekatan penghindaran. Contohnya, orang yang dihadapkan pada dua pilihan yang sama mengerikan. Dan yang C. Konflik penghindaran. Contohnya, orang yang dihadapkan pada satu hal yang mempunyai nilai positif dan negatif sekaligus. Yang kedua, ada konflik interpersonal. Konflik interpersonal adalah pertentangan antar seseorang dengan orang lain karena pertentangan kepentingan atau keinginan. Hal ini sering terjadi antara dua yang berbeda status jabatan, bidang kerja, dan lain-lain. Konflik interpersonal ini merupakan suatu dinamika yang amat penting dalam perilaku organisasi, karena konflik semacam ini akan melibatkan beberapa peranan dari beberapa anggota organisasi yang tidak akan mempengaruhi proses pencapaian tujuan organisasi tersebut. Yang ketiga, konflik antar individu dan kelompok-kelompok. Hal ini seringkali berhubungan dengan cara individu menghadapi tekanan-tekanan untuk mencapai konformitas yang ditekankan kepada mereka oleh kelompok kerja mereka. Sebagai contoh, dapat dikatakan bahwa seseorang individu dapat dihukum oleh kelompok kerjanya karena ia tidak dapat mencapai norma-norma produktivitas kelompok di mana ia berada. Yang keempat, konflik antar kelompok dalam organisasi. Yang sama konflik ini merupakan tipe konflik yang banyak terjadi di dalam organisasi. Konflik antar lini dan staf bekerja dan pekerja manajemen merupakan 2 macam bidang konflik antar kelompok. Dan yang kelima, ada konflik antar organisasi. Contoh seperti di bidang ekonomi, di mana Amerika Serikat dan negara-negara lain dianggap sebagai bentuk konflik, dan konflik ini biasanya disebut dengan persaingan. Konflik ini berdasarkan pengalaman ternyata telah menyebabkan timbulnya pengembangan produk-produk baru, teknologi baru, dan servis baru, harga lebih rendah, dan pemanfaatan sumber daya secara lebih efisien. Adapun Erni Tisnawati Sule dan Kurniawan Saifullah menyebutkan bahwa secara garis besar konflik dalam suatu organisasi dapat terjadi dalam berbagai keadaan, diantaranya A. Konflik antar bawahan di bagian yang sama. Yang B. Konflik antara bawahan dan pimpinan di bagian yang sama. C. Konflik antar bawahan dari bagian yang berbeda. D. Konflik antar pimpinan dan bawahan dari bagian yang berbeda. E. Konflik antar pimpinan dari bagian yang berbeda, dan lain sebagainya. Sekian video penjelasan dari problem solving. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Semoga video yang saya jelaskan bermanfaat bagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. See you.